Kita lebih spesifik diskusi. Sepakat? Oke. Dimuat di berita acara supaya dia jangan liar nanti di luar. Karena kalau judi bola liar repot kita nanti. Padahal sudah sepakat sama-sama. Ya, jadi jelas sepakat dulu ukurannya berapa, taksiran anggaran misalnya ukuran 86. Yang masuk akal ukuran kalau bangun semi permanen 86 itu berapa anggarannya? Ya, supaya ini terbuka. Mungkin itu saran dari saya, Bapak Moderator, Bapak Kepala Sekolah, mohon izin. Mohon maaf kalau saya menyela, tapi saya pikir ini bisa menjadi pengantar untuk kita. Terima kasih. Pemerintah dan kepala sekolah guru-guru supaya ada di sini, artinya supaya jangan menjadi hal tidak bagus di luar sana begitu. Kemarin kita ada itu 5 di Batako. Itu dipersepakat atau tidak? Jangan sampai kerjaan waktu kita membuat kegiatan bangunan itu Batako tidak ada begitu. Jadi kita tunggu sepakat kalau memang per orang begitu, 50 yang membuat begitu. Kita buat acara seperti Bapak Desa Kota kita tadi supaya sepakat begitu sepakat. Jangan sepakat di sini karena menunggu material bahan-bahan yang baru dengan pembangunan sudah mulai. Jadi kita harus sepakat dulu juga acara ataupun kita sepakat sekarang kita buat kita kalau kita lebar visi dia mengikuti bangunan yang ada analisa lebih berapa lebar berapa seperti ada batas mungkin itu Baik, terima kasih. Sebelum disampaikan, saya informasikan dulu bahwa untuk ukuran ruangan itu 7x7, memang yang ideal adalah 9x8. Tetapi karena keterbatasan dana yang lalu, kita press ke 7x7. Dan yang perlu mungkin saya kasih gambaran, kalau untuk 7 meter ini, kalau kita pakai batako itu, ini sekitaran 250 paling kurang, satu dinding dia. Yang ini, yang utuh ini. Karena kebetulan kita kerja kemarin ini sekitar 250 ini. Satu dinding sebelah 7 meter itu. Sehingga itulah yang mungkin sekarang apa yang disampaikan tadi bahwa kita perlu sepakat dulu bersama. Jadi mungkin di sini saya selaku pimpinan di sini saya meminta kepada kita semua kesepakatannya apakah kita sepakat untuk kita bangun ruang kelas darurat atau tidak. Baik. Saya punya suara ada terganggu. Ya saya kira kita sepakat karena tadi Pak Guru sudah menyampaikan berangkat dari pergumulan kekurangan sekolah sini, anak-anak mau belajar di mana. Yang sudah tentu kita sepakat untuk masalah itu. Ya karena saya sudah dikasih kesempatan, terima kasih banyak. Saya tadi agak terlambat karena saya kira ada masih di SMP tadi. Dan kemudian banyak hal juga yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi sudah bahkan visi misi sekolah ini untuk membentuk manusia yang berkarakter juara dan bisa melakukan apa saja nanti ke depan. Menjadi persoalan agenda hari ini adalah kekurangan ruang kelas guru. Ya seperti tadi sudah dibahas juga masalah keuangan di sekolah ini. Sumber-sumber keuangan. Ada keuangan pengembangan sekolah yang Pak Guru itu dari siswa yang baru. Itu 201 murid. Jadi diperkirakan sudah 20 lebih juta. Dan kemudian iuran yang tiap bulan
Jadi itu merupakan keuangan yang ada di sekolah ini di luar dari apa peraturan yang dari sana ya, Pak Guru. Dan sudah tentu itu kegunaannya, peruntukannya untuk kebutuhan sekolah sini. Yang lalu kami sudah bersepakat untuk ada gerakan 5 biji batako dari satu murid, bukan satu kakak saja, satu murid. Jadi kalau satu ruangan itu jumlah murid yang lama Pak Guru kira-kira berapa? 248 kali 5 biji. Saya kira itu batako sudah cukup satu ruangan. Sudah cukup. Terus lagi ada sumbangan-sumbangan semen. Nah tadi sudah disampaikan, memang kita sepakat seperti apa bangunannya, anggarannya seperti apa, harus ada gambaran jelas. Sehingga sumbangan kita diperuntukkan untuk apa saja, itu sudah jelas Pak Guru. Jadi agenda Pak Guru masalah hari ini adalah pengadaan ruang kelas 1, bukan 2 Pak Guru, 2. Saya kira ini bisa sesuai dengan jumlah murid, dengan keuangan juga bisa memenuhi. Kemudian saya usulkan masalah pembangunan lapangan Pak Guru. Kalau bisa tidak usah fokus di pembangunan saja. Kalau untuk lapangan ada lapangan di kantor desa sana, pakai dulu itu. Lapangan bola voli di kantor desa itu, saya kira cukup dulu itu untuk sementara. Fokus kita pada pembangunan saja. Sehingga dananya bilang kekurangan tidak mungkin, pasti bisa. Iya, dari dana pengembangan sekolah itu tambah lagi dari sumbangan yang lain-lain. Jadi harapan kami sebagai orang tua, ya sebisa kami saja. Harapan kami supaya tidak terjadi kekurangan. Ya sebisa kami. Dan Pak Guru di sini, kepala sekolah di sini tidak bisa paksa kami juga untuk berbuat lebih banyak, karena sesuai dengan keterbatasan kekurangan kami. Harapan kami kalau bisa keuangan itu diarahkan secara jelas kepada, kalau memang untuk pembangunan, kalau memang untuk guru honor. Iya, saya tidak tahu lagi bagaimana untuk guru honornya seperti apa. Jadi ada partisipasi anak-anak ya untuk 5 biji batako dalam bentuk uang, dalam bentuk uang. Yang lalu itu tidak langsung diambil alih oleh komite untuk supaya diatur memang kapan begitu kita harus kasih, sepakatnya kapan dan lain sebagainya. Kalau bisa ini hari harus dibuat sekaligus dengan berita acara seperti yang Bapak Desa Petawang bilang itu, supaya dia jangan menjadi akaran yang liar. Itu bahaya juga. Tahu sendiri ini mulut ke mulut ini ada itu ilustrasi kerbau mati karena gosip, kita juga bahaya karena itu. Jadi ini yang saya perlu sampaikan, dan harapan kami juga kepala sekolah dan semua sekolah di sini keterbukaannya harus. Kalau masalah anak-anak kita, Pak Guru, itu tergantung dari guru di sini juga. Ya, karena anak-anak kita kalau sudah sampai di sekolah ini sudah menjadi anak Pak Guru. Jangan sampai ada itu pepatah yang bilang guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Jadi itu kalau guru sudah tidak menjadi contoh, apalagi anak-anak. Jadi harapan kami sebagai orang tua, ya kalau bisa kita sepakat saja untuk pembangunan, anggaran itu kalau bisa diarahkan saja untuk pembangunan supaya benar-benar pembangunan yang satu ruangan itu jelas. Gerakan 5 biji batako itu sudah cukup satu ruangan. Jadi kalau bisa Bapak yang mengarahkan kami nanti ini sepakat sudah di hari kapan kita kumpul begitu. Ya, mungkin itu saja untuk sementara begitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Jadi mungkin juga perlu kami informasikan bahwa pengerjaan ini, kalau saya mau katakan, adalah swadaya daripada Bapak Ibu guru pegawai yang menjadi tukang di sini. Sehingga tadi kenapa saya harus katakan bahwa kalau kita bilang cukup ataupun tidak, ya seperti itulah. Saya harus katakan bahwa
Bapak Ibu guru pegawai yang kerja di sini tidak dibayar, tapi diusahakan untuk mereka bisa ada kopi gula dan juga untuk mereka makan siang. Itu yang saya upayakan kemarin. Jadi kalau mau dikatakan bayar, mungkin kita bisa bertanya kepada mereka apakah mereka dibayar atau tidak. Tidak dibayar. Jadi itulah yang sekarang kita juga harus perlu sepakat bersama. Apakah nanti ketika kita bekerja, apakah nanti akan dibayar dan segala sesuatu nanti itu, supaya kita bisa sama-sama kita pahami keadaan. Memang saya sangat merasakan bagaimana kelelahannya Bapak Ibu guru pegawai di sini ketika membangun ini ruang ini. Jujur saja bahwa ya sampai malam juga, dan saya sudah merasakan mereka punya lelah, sehingga saya mau berpikir lagi untuk nanti kita usahakan mereka bekerja lagi. Saya juga kasihan kepada mereka.